Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Juniko Kevin Simbolon dengan NPM 201220097. Nah, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Di sini saya ingin gimana sih kita akan melanjutkan tutorial menggunakan aplikasi SPSS tersebut. Di sini saya telah memiliki data dari data yang telah diberikan dosen saya. Di sini ada tentang variabel kepemimpinan, perilaku organisasi, konflik kerja, etos kerja, prestasi kerja, dan kinerja. Dari 7 variabel ini kita akan membuat semua melalui SPSS. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Di sini saya telah memiliki data kepemimpinan, nomor respondennya sampai dengan 170. Dan di sini saya telah memindahkan data yang 170 responden ini dari variabel kepemimpinan ke data view dari SPSS tersebut. Baiklah, ini dia. Telah saya bukakan. Di sini kita akan pertama-tama akan variable view. Variable view di sini adalah name-nya ada kepemimpinan sampai 9 kepemimpinan, karena di data variabel tersebut ada 9 tabel sampai 9. Lalu di sini width-nya saya bikin 8, desimalnya 0, labelnya itu ada persepsi responden perbesar atas kuesioner pertama tentang variabel kepemimpinan. Begitu juga selanjutnya sampai dengan persepsi responden atas kuesioner ke-9 tentang variabel kepemimpinan. Values-nya itu saya buat sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan selanjutnya. Di measure-nya itu saya membuat semuanya scale. Oke. Setelah ini selesai, kita lanjut ke data view. Data view ini telah terbuat sini. Jadi angka yang di sini sesuai dengan variabel yang telah kita buat sampai dengan 170 nomor responden. 180 responden sesuai dengan yang telah ada di data ini. Oke. Lalu, ini sesuai dengan angka tersebut. Setelah selesai, kita akan membuat analyze-nya, yaitu dari deskriptif statistiknya, frekuensi, lalu kita ke regression dan linear, dan akan muncul data yang telah saya buat. Ini hasilnya, ini dia. Jadi di sini telah tersedia semua data sampai selesai. Oke. Data saya semuanya valid, tidak ada missingnya tidak ada. Oke. Nah, teman-teman, di variabel kedua ini yaitu ada perilaku organisasi dengan tabelnya ada 9 tabel juga dan nomor respondennya sampai dengan 180 sama seperti dengan variabel kepemimpinan. Nah, data yang ada di sini akan kita pindahkan dengan kita copy lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Itu nanti ketika
ketika ininya telah selesai atau variable view-nya telah selesai. Oke, di sini kita perilaku organisasi. Nah, ini sama juga 9 perilaku organisasi di name-nya dengan desimal 0, resepsinya juga sama, values-nya juga sama seperti yang tadi, dan measure-nya juga sama seperti yang tadi. Yang membedakan itu hanya di nama dari variabelnya dan angkanya. Di data view-nya telah saya pindahkan juga angka-angka yang telah tersedia yang ada pada saya. Sampai dengan 180 nomor responden. Setelah selesai, hasilnya akan keluar seperti yang tadi juga. Caranya juga sama seperti yang tadi. Di sini telah selesai, data yang telah saya buat semua valid, tidak ada missing sama sekali. Nah, ini adalah supaya kita melihat tidak ada missing sama sekali di setiap angka yang telah saya buat. Setelah selesai, kita akan lanjut ke variabel yang ketiga. Ini kita cancel dulu. Oh ya teman-teman, di sini saya mohon maaf, di sini saya telah menyelesaikan semua variabelnya, jadi saya hanya ingin menjelaskan variabel yang telah saya buat. Nah, oke, variabel ketiga yaitu tentang config kerja. Ini juga sama, ada 9 table dan 182 responden. Ini nambah 2 respondennya. Jadi, setiap data yang kita miliki itu berbeda nomor respondennya tergantung dengan angka dan hasil yang telah kita buat dan kita data melalui hasil kerja kita. Setelah selesai, kita akan lanjut ke SPSS-nya itu dengan kita sesuaikan dengan konflik kerja. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, semua data dari aplikasi atau software SPSS-nya itu semua sama saja rumusnya. Di name-nya itu konflik kerjanya itu sesuai dengan variabel yang telah kita buat, labelnya juga sama, values-nya juga sama, measure-nya juga sama, desimalnya juga sama. Yang membedakan itu hanya di data view-nya, yang angka dan hasil dari data yang kita buat di Excel. Nah, di sini ya sampai 182. Oh, mohon maaf, di sini 180. Ternyata itu bukan 182, ini adalah 180 responden. Jadi, semua data yang di sini semua memiliki data 180 responden. Tidak ada berlebihan. Karena kita harus menyamakan semuanya ternyata. Jadi, mohon dimaafkan jika ada kata yang salah dari yang variabel ketiga tadi. Oke, di sini semua sama, 180 responden. Jadi kita lanjut di konflik kerja tadi. Di konflik kerja, ini ada 180 responden. Jadi ketika selesai semua data angka yang telah kita buat, sama seperti yang data yang pertama kita dari analyze, lalu step berikutnya kita lanjutkan dengan step berikutnya, dan keluarlah hasil dari kita melanjutkan tadi. Jadi hasil yang telah saya buat itu semua tidak ada missing, alias valid semua. Setelah ini keluar, kita akan lanjutkan ke data variabel berikutnya. Ini kita cancel terlebih dahulu. Data variabel selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja memiliki 9 variables atau 9 data table-nya. Jadi, di etos kerja ini kita akan kembali ke SPSS. Ini sama seperti yang tadi, variable view-nya, kita ke variable view. Semua data yang telah kita buat, kita harus step pertama itu kita akan ke variable view. Setelah selesai di step pertama variable view-nya, kita lanjut ke data view. Jadi di angka ini semua, kita copy paste dari data yang telah kita dapat di Excel. Jadi ini 180 kita copy etos kerjanya ke software SPSS etos kerjanya. Setelah ini selesai, sama seperti tadi juga kita ke analyze, lanjut ke step berikutnya dan keluarlah hasil dari etos kerja tersebut. Di sini juga tidak ada missing, 000 dan data tersebut valid. Setelah itu kita lanjut ke
data variabel berikutnya. Ini kita cancel terlebih dahulu. Data selanjutnya yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja memiliki nomor responden 180 juga dan 9 tabel. Kita lanjut ke prestasi kerja. Nah, sama seperti sebelumnya, prestasi kerja kita lanjut. Pertama-tama jangan lupa kita harus ke variable view terlebih dahulu. Di sini saya telah menyediakan variable view-nya dan telah selesai, dan lanjut ke data view. Oh iya, angka-angka ini berbeda semua dari semua data yang telah kita dapat dari Excel ya. Jangan disamakan. Kita harus membedakan karena ini telah kita pelajari. Setelah selesai, data muncul dan tidak ada missing sama sekali. 100%, missingnya 00 dan data valid. Setelah selesai, kita lanjut ke variabel berikutnya. Ini kita cancel terlebih dahulu. Oke. Nah, terakhir nih, variabel terakhir kinerja. Memiliki 180 responden juga dan memiliki 9 tabel yang harus kita copy pastekan ke SPSS. Pertama-tama kita ke variable view, jangan sampai lupa. Di sini name-nya tetap sama seperti data yang kita buat di Excel. Desimalnya juga 0, persepsinya juga sama, values-nya juga sama, measure-nya juga memiliki measure scale semua. Setelah ini selesai, kita lanjut ke data view. Baru kita copy lah data dari Excel tersebut, kita pindahkan ke data view. Setelah selesai, kita klik analyze, lanjut ke step berikutnya, dan keluarlah hasilnya. Di sini kita melihat hasilnya, missingnya 0, dan totalnya tetap 180, ini 180 responden, 100 berarti valid. Setelah selesai ini semua, kita lanjut ke variabel Word yang telah kita bikin uji interpretasi uji validitas Bifred. Nah, jadi setelah selesai semua 7 variabel tersebut, kita akan membuat dari Word-nya. Di sini uji validitas kepemimpinan. Terakhir kita ada di variabel kinerja. Di sini saya menjelaskan hanya satu variabel saja di bagian Word ini. Kita cari dulu kinerja. Nah, ini kinerja. Jadi di sini berdasarkan pada hasil olahan data, maka diketahui hasil uji validitas pada variabel kinerja adalah sebagai berikut. Uji validitas kinerja, di kinerja pertama, itu memiliki R hitung 0,710. Pasti bingung kan, di mana sih dapat 0,710 ini? Jadi 0,710 ini dapat dari hasil yang telah kita cari, yaitu di correlation-nya, di paling ujung total. Sebentar ya, prestasi kerja, oh ya maaf, itu tadi validitas kinerja. Ini apa ya? Prestasi kerja. Oke. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Di sini pertama kita interpretasi uji validitas Bifred, yaitu saya hanya menjelaskan satu tabel, yaitu dengan variabel uji validitas etos kerja. Pasti kawan-kawan bingung nih, dari mana sih dapat 0,714 ini dari R hitung ini? Nah, itu mendapatkan dari hasil yang telah kita buat dari pertama tadi, yaitu di bagian correlation itu paling ujung. Nah, itu ada total 714 titik. Itu berarti 0,714. Begitu juga selanjutnya sampai ke bawah 048, 0606, 0723 sampai akhir yaitu 0,691. Nah, maaf teman-teman, di R tabel ini mengapa sih hasilnya dari 0,146? Karena
Hasil dari respondennya adalah 180. Dan untuk mendapatkan ini yaitu 180 dikurang 2, jadi 176. Jadi nilai airtable dari 176 yaitu 0,146. Begitu juga selanjutnya. Jadi semua itu sama airtable-nya 0,146 dan hasilnya itu kesimpulannya valid semua. Baiklah, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja dan lebih banyak di jedanya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.